dari ruang BK. Dari mana tadi? Nabila tadi habis belajar sama Bu Ika. Bu Ika, belajar apa dengan Bu Ika Nabila? Belajar matematika. Matematika. Jadi sekarang banyak pelajaran apa Nabila? Nabila kan IPA Mbak. Oh Jadi IPA ya. jadi Nabila tuh belajarnya ke biologi, kimia, itu kan sih Pak. Matem. Berarti emang yang saintek itu Iya, ya, saintek karena banget. IPA itu jurusannya. Gimana? Seru? Dipikir seru. Dipikir gak seru, gak juga gitu Pak. Enjoy ya, Iya. happy aja ya menghadapinya ya. Tadi Nabila kesini dari selesai kelas dengan Bu Ika. Iya benar Pak, baru selesai kelas. Baru selesai. Jadi kesini sendiri. Sendiri Pak. Tadi sebelum kesini ada jumpa dengan teman. Enggak sih Pak, kebetulan Nabila dan memang udah niat dari yang di sekolah tadi untuk langsung kesini habis belajar kemarin. Habis belajar ya. Jadi sebelumnya Nabila dari datang ke sini sendiri. Sebelumnya Nabila udah pernah datang ke ruang BK? Udah Pak, udah sekali kemarin Pak. Sekali kemarin ya. Ikut konseling juga ya? Udah, Sama Bapak kemarin? Bukan Pak, sama Bu Siska. Sama Bu Siska. Iya benar. Oke, jadi ini ruang BK kita, ruang nyaman ya. Baru ya Pak? Baru, nah ini baru renovasi untuk Gen Z. Nah, Gen Z banget Gen Z Pak, banget ya. lampunya. Lampunya, pastinya semuanya disediakan karena kita ingin menyediakan bimbingan konseling itulah yang kita tuh lebih aman, nyaman, menyenangkan. Jadi nggak ada lagi ruang-ruang BK yang istilahnya itu menakutkan. Benar sih, gitu. Pak. Dan ini demi kenyamanan kita bersama. Nyaman ya? Banget Pak, kayak Gen Z banget. Gen Z banget ya. Selamat datang ya di ruang BK. Mudah-mudahan betah, terkesan. Besok aja teman-teman juga datang. Ya. Juga Nabila sebelumnya udah pernah ikut kegiatan konseling. Udah Pak, sama Bu Siska. Bu Siska tadi Iya. ya. Masih ingat nggak konseling itu tadi apa? Karena udah lama ya Pak. Saya ingat Nabila, konseling itu hubungan antara guru BK dengan anak muridnya untuk membantu memecahkan permasalahan Pak. Oh, bermacam masalah. Jadi Iya. Nabila saat udah tahu, udah paham, udah ahli ya, udah ngerti ya dengan konseling. Tapi mungkin kita ingat-ingat lagi gitu kan konseling itu gimana kemarin tuh caranya, alurnya gitu. Benar ya yang Nabila sampaikan tadi itu konseling itu ya bantuan profesional. Nah, dibantu oleh konselor nih, Bapak konselor dan Nabila konseling dalam menghadapi masalah-masalah yang Nabila hadapi. Ada masalah mungkin pribadi, misalnya masalah dengan orang tua gitu ya, masalah dengan pacar ya, masalah pribadi atau mungkin masalah sosial dengan lingkungan, belajar, bahkan karir. Jadi Nabila bisa nanti menyelesaikan, mengentaskan masalahnya bersama kita gitu ya. Jadi juga Nabila masih ingat nggak dan tahu kalau kita kasih informasi di guru BK sama konselor itu pasti dijamin apa? Kerahasiaan. Kerahasiaan. Benar. 100. Terima kasih. Jadi benar yang Nabila sampaikan, kita akan jaga rahasia. Ya. Apapun yang Nabila sampaikan, selagi itu Nabila sampaikan itu dalam bentuknya masih layak Bapak sampaikan. Kalau tidak layak, tidak akan Bapak sampaikan, dan tidak perizinan Nabila tidak akan Bapak sampaikan kepada siapapun, di kapanpun dan dimanapun. Oke Pak. Ya. Tadi Nabila datang sekelas nih langsung buru-buru ke sini karena udah janji ya kemarin ya sama Bapak juga. Berarti Nabila di sini datang dengan sukarela ya? Iya Pak, karena Nabila ngecek Bapak kan Ngecek kemarin. Bapaknya, bilang besok apa ada nggak di ruangan gitu. Benar. Jadi benar ya, Bapak sangat menerima nih, sangat menerima Nabila itu. Bapak senang sekali ketika ada siswa, ada teman-temannya, bahkan guru siapapun yang ingin datang ke ruang BK, Bapak akan terima gitu, dimanapun kondisinya gitu ya, apapun yang terjadi gitu. Dan dalam kegiatan ini juga gitu nanti, apapun kondisi Nabila, apa yang Nabila hadapi, Bapak harap juga Nabila bisa terbuka, Bapak juga terbuka menyampaikan apa yang sedang kita lewati, kita hadapi dalam proses ini. Baik, Pak. Dan terakhir juga dalam kegiatan ini nanti Bapak ingin berpesan dan berharap kepada Nabila
jikalau nanti kita menemukan solusi gitu ya, menemukan jawaban gitu, Nabila bisa mempraktekkannya gitu, bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa ya kira-kira ya Nabila, kalau Nabila tidak keberatan seperti itu. Oke. Kalau seperti itu ada yang ingin Nabila tanyakan? Mungkin ada yang lupa dalam sesi konseling ini atau rasanya informasinya sudah sampaikan? Oh, berarti rahasia itu Pak, semuanya kita rahasiakan atau prestasi boleh kita bilang gitu Pak? Di luar? Boleh. Oh. Kalau yang positif potensi, kalau Nabila mau minta kasih tahu ke Bapak dan Nabila ingin Bapak izinkan Nabila Bapak kasih tahu sama guru yang lain, teman-teman yang lain itu boleh kan? Boleh. Nah, kalau Nabila juga mau kasih tahu gitu. Oke Pak. Kan Nabila punya kemampuan nih. Nah, Nabila mau pandai nari Pak, tapi Nabila nggak punya nih pelatih. Tentu Bapak akan carikan bantu gitu kan. Nah, kasih tahu juga kan. Kalau abang nanti Bapak nggak kasih tahu Nabila sama guru seni Nabila pandai nari, gimana dia bisa tahu gitu? Benar kan? Jadi seperti itu. Mungkin itu ya untuk dalam proses ini, sehingga nanti Bapak sangat berharap apa yang Bapak sampaikan, yang Nabila sampaikan dalam proses konseling ini nanti sama-sama bisa kita sama-sama mencapai tujuan kita. Nah, ya, tujuan Nabila, tujuan Bapak, tujuan proses konseling kita. Oke. Kalau begitu, apa yang ingin Nabila ceritakan, Pak? Jadi Pak, sebenarnya Nabila tuh punya teman. Nah, temannya ini bisa dibilang udah lama lah Pak berteman, dan sempat ada konflik. Dimana konfliknya tuh udah selesai Pak, udah selesai di antara kedua-duanya dulu cerita. Tapi tak kenapa sekarang tuh Nabila merasa bahwa dia tuh kayak menjelek-jelekan Nabila Pak depan orang banyak. Terus juga Nabila rasa dia ngomongin Nabila Pak di belakang Nabila. Oke. Bapak paham ya dengan mungkin situasi yang kondisi Nabila hadapi saat ini, terjadinya konflik gitu ya, adanya masalah dengan teman yang sedang berkonflik dengan Nabila ini teman sekolah atau di luar sekolah? Teman satu sekolah Pak, tapi beda kelas. Oh, beda kelas. Hari-hari berarti sering jumpa. Ya dulunya Pak sering bareng, sering main sama gitu. Karena rumahnya juga berdekatan Pak. Berdekatan. Berarti emang teman dekat Nabila? Teman dekat banget Pak. Teman dekat Dulunya, banget. tapi sekarang udah ya gitu lah Pak. Oh, sekarang sudah renggang ya? Sudah renggang Pak, benar. Karena ada masalah ini tadi gitu ya. Lalu dengan teman-teman yang lainnya gimana? Itulah Pak, dia tuh karena renggang yang bilang tadi, dia tuh kayak membawa orang baru yang Nabila kenal untuk membenci Nabila juga Pak. Karena Nabila nggak tahu ya Pak tentang permasalahan dia ini belum selesai atau bagaimana, tetapi dia tuh kayak bilang udah selesai kemarin, cuman sekarang tuh kayak apapun yang gimana ya Pak, apapun yang Nabila buat dengan teman baru gitu, misalnya ada teman baru yang 3 orang, tiga-tiganya dia bilang sama dia Pak, dihasut ya namanya Pak, dihasut untuk membenci Nabila Pak dan menjauhkan Nabila gitu. Terus juga ada dengar omongan belakang dia pernah jelek-jelekin Nabila depan belakang Nabila gitu. Orang baru dan teman baru Nabila ini dari mana? Teman sekelas. Oh, teman sekelas. Teman beda kelas juga ada Pak. Gitu. Berarti kenal juga berarti ya teman Nabila ini? Dia nggak tahu Pak, entah kenapa kan Pak. Setiap Nabila punya teman baru, ide itu muncul Pak. Kayak muncul selalu membaik-baikkan Nabila. Kayak yang awalnya kayak misalnya dia menjauh nih. Tiba-tiba dia dekat dan dia tahu Nabila berteman sama anak kelas B. Sama Pak Mak, si Cika, si Azura, sama si Hana. Nah, itu kan teman Nabila waktu itu kan Pak, pertama kami dekat. Terus nggak tahu kenapa dia tiba-tiba baik nih sama Nabila Pak. Sebelum udah kayak konflik itu udah selesai, jarang renggang lah Pak namanya Pak. Terus tiba-tiba baik dia lagi. Nabila kira baiknya tuh kayak udahlah, udah netral, udah baik dia nih, udah selesai semuanya. Tapi tiba-tiba entah kenapa dia kayak memepet-mepet sama Nabila bertiga nih Pak, nggak tahu apa yang dibilang ya, sehingga teman Nabila itu menjauhkan Nabila Pak. Terus Nabila dapat cerita dari orang kalau misalnya dia tuh ngomongin Nabila di belakang soal dia tuh kayaknya belum selesai dengan konflik tuh gitu Pak. Konflik yang sedang dia hadapi ini gitu ya. Berarti teman-teman baru ini
teman Nabila tadi. Ah. Kalau boleh tahu, boleh namanya siapa gitu ya? Oh namanya, Hmm. Bunga. Bunga. Jadi nama teman Nabila yang sedang bermasalah Oh, dengan iya. Nabila Namanya ini Bunga, namanya Pak. Bunga Hmm. ya. Jadi Bunga ini teman lama Nabila Iya, benar. sehari-hari, tapi sudah renggang karena ada masalah dulunya. Iya benar. Apa yang pernah terjadi sebelumnya? Sebelumnya tuh Pak, dia tuh kayak gini ya Pak, nggak nerima kalau Nabila selangkah lebih maju dibanding dia. Kayak misalnya waktu itu kami sama-sama mengikuti lomba apa tuh ya Pak, biologi. Nah jadi sama-sama bimbingan, sama-sama. Nah, terus jadi kayak gimana ya Pak, dia bilang dia aware kita pakai ya udah kayak kita sama-sama berjuang, tapi tiba-tiba ada waktunya Nabila tuh menang, jadi dia merasa nggak nerima dengan kemenangan Nabila dan dia memusuhi Nabila Pak, dan dia menjauh kayak bad mood dan kayak nggak mau mengucapin selamat, kayak nggak mau, pokoknya nggak bahagia, menunjukkan sikap nggak bahagianya. Cuma udah selesai Pak, dan dia bilang apa yang dirasakan kok sampai kayak gitu, kok kamu tuh kayak menjauh dari aku kayak gitu. Baru dia bilang karena kayak gini karena aku gak suka kalau misalnya kamu lebih maju dibanding aku, kenapa kita nggak sama-sama, katanya gitu Pak. Itu rupanya dia ini Nabila udah bilang dan minta maaf kalau misalnya memang nggak bisa sama-sama, tapi namanya perjuangan, kita berjuang sama-sama gitu. Nabila udah kasih tahu pengertian dan dia bilang oke lah kita udah selesai ya, berarti kita ada salah paham kemarin kayak gitu sih Pak. Berarti masalah yang dihadapi sebelumnya gitu ya sudah pernah terselesaikan gitu ya? Sudah Pak. Sudah ya, dengan Bunga ya. Oke. Lalu apa faktor yang membuat kembali konflik ini terjadi? Kayaknya sama Pak permasalahannya, cuman dalam konteksnya kemarin akademik, yang sekarang ini sosial Pak. Kayak dia tuh nggak nerima kalau ada teman yang lain, maksudnya tuh kayak Nabila punya teman yang baru yang bahkan dia sendiri nggak punya banyak teman gitu Pak. Dia tuh Nabila lihat dia temannya cuma 2 orang. Jadi Nabila ini orangnya udah dekat sama orang baru Pak. Jadi setiap Nabila dekat sama orang baru ini kayak dia ngerasa nggak terima gitu. Kenapa sih? Mungkin ya Pak, Nabila tuh lebih banyak dapat teman dibanding dia, kayaknya gitu sih Pak. Kalau Nabila lihat, karena yang Nabila dengar omongan belakang kayak gitu Pak. Di bidang akademik Nabila ada prestasi, dia juga ada prestasi. Benar. Kalau di bidang akademik prestasi Nabila Ikut lomba sering olimpiade sih Pak. Olimpiade. Kalau Bunga Sama Pak. Sama. Tapi kami kayak ibaratnya 1-2 gitu loh Pak, 1-2. kejar-kejaran gitu Pak. berarti bersaing gitu Bersaing, ya. ya. Bidangnya juga sama nih. Sama, Pak. Kalau Nabila ikut biologi, Ikut juga dia Pak. ikut juga biologi, tapi Bunga selalu berada di posisi bawah Iya, gitu ya. iya, Pak. Jadi dia merasa Merasa dia tuh, Nabila tuh merasa nggak adil untuk dia, kayak Nabila tuh cerdik mainnya ke dia gitu Pak. berarti sebenarnya usaha dari Nabila juga. Iya Pak, karena dia usaha Pak, kayak Nabila nggak ada misalnya kayak mau bimbingan, Nabila ngajak dia Pak, bukan yang kayak ninggalin dia. Mungkin dia merasa Nabila meninggalkan dia karena dia lebih menang daripada dia atau bagaimana kali ya Pak. Nabila kurang paham, jadi Nabila pengen ngomong cuma susah Nabila ngertiin Pak. Lalu bagaimana perasaan Nabila ketika menghadapi kondisi ini? Sejujurnya sedih ya Pak, Nabila sempat pusing, tertekan, agak bingung harus ngelakuin apa gitu. Bahkan Nabila sulit tidur Pak memikirkan semua ini. Jadi Nabila merasa terbebani ya Benar. dengan hal yang terjadi seperti ini. Iya, benar. Gitu ya. Kalau dari Bunganya gimana? Yang Nabila lihat? Kalau Nabila lihat pernah sih Pak mau ngomong, cuman dia tuh kayak lebih beraninya ngejelekin Nabila depan orang banyak. Kalau untuk ngomong berdua dia canggung Pak. Kalau ngomong yang depan orang banyak dia kayak bukan lantang sih bahasanya, kayak lebih berani gitu, lebih berani untuk menunjukkan kalau misalnya dia tuh merendahkan Nabila. Misalnya dia kayak Nabila tuh loh sebenarnya busuk hati kayak gitu Pak. Dia bilang kalau misalnya Nabila tuh taunya kalau ikut lomba misalnya gitu Pak, dia tuh sendiri-sendiri aja tuh gak mau ngajak-ngajak orang tuh. Itu tuh juga aku ngasih saran loh ke dia kata kayak gitu Pak. Itu tuh sebenarnya saran aku, bukan yang pure dari dia kata kayak gitu sih Pak. Dia ngomong depan Nabila langsung kayak gitu. Terus Nabila tuh mau jawab, cuman kayak mana ya Pak, payah gitu Pak ngelakuinnya gitu. Berarti Bunganya bilang hal seperti itu di depan Nabila? Di depan Nabila dan depan semua teman-teman Nabila Pak.
Nabila juga ada dengar, berarti Nabila pernah mendengar langsung, dari teman-teman lain juga pernah dengar. Iya Pak. Dari teman-teman lain yang menyampaikan seperti itu juga. Iya Pak. Terus juga dia nambahin kalau misalnya aku nggak terima kalau misalnya dia lebih banyak teman dibanding aku, sementara dia tuh orangnya jahat loh, dia kenapa dia banyak teman gitu, sementara aku yang udah aku tuh yang betul-betul tulus, aku gak punya teman gitu. Maksudnya tuh kayak dia bilang kalau misalnya Nabila tuh mengambil teman-teman dia, sebenarnya dia yang melakukan itu ke Nabila Pak gitu. Dan teman-teman baru Nabila bukan dari teman-teman dia gitu Pak. Berarti di satu sisi ya, Nabila merasa sebenarnya pertemanan Nabila dengan Bunga oke aja gitu ya, fine aja Pak fine sebenarnya. aja gitu. Cuman Bunga merasa mungkin dalam suatu kondisi juga dia merasa teman Nabila juga teman dia, dan teman Nabila diambilnya gitu ya. Iya benar. Jadi dia merasa dia pengen juga lah gitu kalau berteman sama, harusnya kan sama-sama aja ya Pak, kalau mau berteman ya udah berteman aja tanpa harus menjatuhkan ya Pak. Semenjak kapan hal itu terjadi? Semenjak kelas 11 sih Pak, dari Kelas 11 tahun. Hmm. Berarti naik kelas 12. Iya benar. Berarti setelah naik kelas 12 hubungan renggang gitu ya. Karena selesai informasi penyelesaian masalah yang tadi itu Nabila nggak ada komunikasi lagi. Komunikasi yang enggak ya cuma senyum-senyum doang sih Pak. Senyum lagi, nggak sedekat dan sedekat Iya. sebelum masalah yang Iya, tadi benar, berubah. berubah gitu ya. Oke. Berarti lalu teman-teman dekatnya Bunga ya, itu juga gimana responnya dengan Nabila? Nabila bilang tadi Pak, sinis, mereka tuh ikut menyinisi Nabila Pak. Kayak menganggap kalau Nabila tuh bukan semenjijikan sih Pak, semenjelekkan itu, maksudnya tuh kayak apa ya namanya Pak, kayak serendah itu gitu Pak, serendah itu untuk dipandang kayak dia tuh gak ada prestasi, dia tuh berteman pura-pura, dia tuh berteman nggak tulus kayak gitu Pak. Dia nggak rendah sama teman-temannya juga Pak. Sebelumnya langkah yang Nabila lakukan untuk menyelesaikan masalah udah ada? Nabila udah coba untuk kayak apa ya Pak namanya, kayak sabar sih Pak Nabila banyak, karena memang betul-betul terpendam gitu loh Pak. Kan ini Nabila mikir, kan ini masalahnya udah selesai, kenapa ya timbul lagi gitu. Nabila pengen menyelesaikan, tapi udah bingung mulai dari mana gitu. Pengen melawan Nabila sebenarnya Pak, lebih tepatnya. Tapi payah gitu Pak, susah gitu ya. Oke. Berarti untuk menyampaikannya itu Nabila merasa kesulitan gitu. Berkomunikasi dengan Bunga itu sudah, sebenarnya Nabila ingin berkomunikasi dengan Bunga lagi. Sangat pengen Pak, karena pengen kayak berteman baik lagi sih Pak. Cuman sekarang ini apa yang menjadi kendala Nabila untuk berkomunikasi dengan Bunga? Mungkin Nabilanya kurang bisa memilih kata atau menyampaikan masih terpendam gitu Pak, rasa sakit hati Nabila gitu. Pengen ngomong tapi susah gitu Pak. Susah gitu ya, kurang percaya diri ya Percaya untuk diri, ngomongnya juga kepada Bunga gitu. Kalau seperti itu ya, kalau memang hari ini langkah tersebut masih belum bisa Nabila lakukan gitu ya, belum berani ngomong nih sama Bunga gitu, langkah-langkah kecil yang udah Nabila lakukan ada? Apa ya Pak, mungkin Nabila dengan cara menunjukkan prestasi Nabila Pak. Nabila kan agak lumayan, alhamdulillah bisa dibilang di Olimpiade Pak, Nabila menang gitu kan Pak. Mungkin ada nunjukin bahwasanya Nabila tuh memang usaha sendiri gitu Pak, tanpa adanya Bunga tadi, karena Bunga tuh sempat ngikut beberapa lomba dan orang percaya Pak, tapi kembali lagi Pak, dia bakal mendoktrin ya Pak namanya, orang untuk bilang bahwasanya Nabila tuh nggak hasil Nabila sendiri gitu. Dari terjadinya pengalaman yang telah terjadi gitu ya dengan Bunga gitu ya masalahnya, apa yang Nabila pikirkan ya dengan kondisi ini ya, dengan kondisi yang sudah terjadi, apa yang Nabila pikirkan tentang Bunga hari ini? Kayaknya dia benci sama Nabila sih Pak. Benci. Mungkin benci, dia pengen baikan kayaknya ya Pak, tapi nggak gengsi untuk ngomong atau sulit berkomunikasi gitu sih Pak. Kalau Nabila sendiri? Sakit hati Pak, cuma kayak gimana ya Pak, terpendam gitu Pak rasa
hati Nabila ini pengen ngomong, pengen ngelawan, tapi kayak benci, kayak cuma ada apa sesak itu ada dari Nabila rasanya. Berarti Bapak dapat lihat gitu ya, Nabila itu sebenarnya sedih gitu ya, benci gitu, sedikit kecewa ya, bahkan ya dengan Bunga. Tapi Nabila mencoba untuk selalu enjoy aja gitu, selalu nggak mau melawan gitu. Sebenarnya Nabila ingin menyampaikan gitu bahwasanya saya ingin sampaikan di perasaan saya dengan dia itu gimana gitu. Saya ingin mau menunjukkan fakta gitu ya yang terjadi. Tapi Nabila belum melakukan hal itu. Belum. Bingung Nabila Pak cara menyampaikannya. Cara bingung untuk menyampaikan itu bagaimana gitu ya Pak. Kalau seperti itu hal yang sedang Nabila hadapi, kita dalam konseling ada namanya teknik kursi kosong. Teknik kursi kosong ini bagaimana Nabila bisa menyampaikan informasi yang ingin disampaikan kepada orang lain, mengungkapkan perasaan kepada orang, cara berkomunikasi dengan orang yang lain. Itu saya nanti akan ada tahap-tahapnya gitu. Nah, kalau ini kita lakukan, Nabila bersedia atau tidak? Bersedia sih Pak, dan saya juga pengen itu Pak. Coba ya, oke. Di sebelah Nabila kan udah ada kursi kosong nih. Oke, sekarang boleh Nabila berhadapan nih. Nah, kursinya. Oke. Bapak akan arahkan ya. Sekarang Nabila sudah rileks, mungkin boleh Tarik nafas dulu ya Pak. ya, tarik nafas dulu. Agak menguras energi. Oke. Oke, silahkan rileks terlebih dahulu. Sudah rileks, Bapak juga akan coba membantu Nabila gimana untuk ingin mengungkapkan perasaannya, ingin menyampaikan perasaannya gitu ya. Apa yang ingin Nabila sampaikan. Sekarang Nabila bayangkan Bunga ada di depan Nabila. Nah, bayangkan seakan-akan dia duduk nih di depan Nabila, dua mata, empat mata, mata Nabila, mata Bunga, sama-sama saling berhadapan, saling melihat apa yang ingin Nabila sampaikan kepada Bunga. Aku sebenarnya benci loh Bunga sama tindakan kau yang kayak gitu. Aku tuh pengen, kalau bisa dibilang aku pengen juga loh ngelawan kau, nggak cuma kau aja bisa berkuasa di kelasku atau misalnya di sekolahku gitu. Karena aku lihat kau kayak gimana ya, suka kali ngerendah-rendahin orang kayak gitu. Misalnya kayak kau tuh nggak bisa menempatkan diri kau lah kayak gitu. Gitu ya. Jikalau Nabila ngungkapin gitu ke Bunga, gimana responnya? Jadi dengan bahasa kau ya Pak, mungkin agak kasar ya Pak. Gak kasar. Terus juga judes ya Pak, jutek lain gitu Pak. Jadi kira-kira respon Bunga nanti pasti akan pasti judes. akan marah sih Pak. Ya, pasti akan judes, marah, jutek Kita juga. nerima. Setelah aku lah gitu ya. Jadi kira-kira gimana komunikasi atau hal yang baik sehingga Nabila bisa nerima? Masih Bunga bisa nerima ya Pak. Mungkin Nabila bisa coba, mau coba. Oke boleh Pak. Bunga kayaknya lebih baik kamu tuh nggak usah lah membawa permasalahan yang udah lama ke dalam permasalahan yang gimana ya, permasalahan yang baru gitu. Kayak nggak usah dibawa-bawa hal yang dulu ke hal yang sekarang gitu. Kalau hal yang juga gitu nanti Bunga akan merespon juga. Kira-kira dia responnya gimana? Kayaknya tadi kurang kata-kata yang tepat ya Pak. Terus Dia yang biasa juga, iya benar. yang belum ada. Kira-kira kata-kata yang tepat apa aja Bil? Menggunakan kata maaf. Kata maaf. Maaf dulu kali ya Pak. Maaf dulu. Kenapa menggunakan kata maaf? Kayak biar bunganya juga lulu Pak. Mana tahu Nabila memang ada salah sama Bunga kan Pak. Menurut Nabila ada masalah nggak sama Bunga? Kayaknya ada sih Pak. Mungkin Ada Bunga juga sampai ya. kayak gitu ya Pak. Sampai seperti itu. Berarti sama-sama merasa walaupun tidak ada salah, mungkin ada, tapi Nabila coba ingin memperbaikinya. Boleh Nabila coba? Oke. Bunga, sebelumnya aku minta maaf ya kalau misalnya ada beberapa kalimat aku yang menyinggung hatimu waktu kita lomba dulu. Di sini kamu perlu tahu kalau misalnya aku tuh sayang sebenarnya sama kamu karena kita udah berteman lama.
apalagi kita sama-sama tahu bakat kita masing-masing dan kita sama-sama bimbingan bareng, kita sama-sama pergi bareng kayak gitu. Cuman Bunga, aku pengen permasalahan kita tuh jangan ada orang lain yang tahu, kita berdua aja empat mata yang menyelesaikannya, jangan kita bawa orang kayak gitu. Aku sebenarnya sedih loh Bunga, kamu memperlakukan aku seperti itu, kamu memperlakukan aku kayak menghina aku depan orang banyak. Kalau misalnya kamu gak suka, kamu boleh ngomong sama aku empat mata aja, karena gak enak loh Bunga rasanya dihina depan orang banyak gitu. Mungkin kamu kedepannya kita bakal lebih dewasa lagi ya Bunga dalam menghadapi permasalahan yang ada. Kayak kita bicara dulu, misalnya kita main di tempat kita biasa main, kita bicara yang asik-asik aja, kayak menyampaikannya nggak usah pakai orang lain lah gitu untuk melampiaskan rasa sakit hati kamu. Tapi Nabila tahu cara komunikasi nanti lebih efektif dan benarnya. Perasaan Nabila gimana? Lega sih Pak, karena udah nyampaikan maaf, juga Nabila udah nyampaikan hal yang Nabila bilang terpendam tadi Pak. Nabila nggak suka digituin. Gimana respon dari Bunga kira-kira? Kalau untuk saat ini kayaknya Bunga nerima Pak, karena mungkin Nabila mengucapkan kata maaf, terus Nabila bilang kalau misalnya nggak baik juga loh untuk kayak gitu. Apa kata-kata yang akan keluar dari mulut Bunga kira-kira setelah Nabila katakan seperti itu? Mungkin iya juga aku bakal minta maaf karena aku masih menyimpan rasa sakit hati aku. Mungkin dia kayak gitu ya Pak. Terus juga dia akan minta maaf soal dia menghina depan orang banyak. Nanti kalau dia udah minta maaf juga gitu kan, dengan tindakan perilaku mungkin yang dia secara tidak sengaja ataupun sengaja gitu, mungkin dia ingin menarik perhatian Nabila, dia ingin berteman dan peduli lagi dengan Nabila ya. Iya Pak. Gimana Nabila nanggapin lagi dari jawaban Bunga? Ini Pak langsung. Ya langsung boleh. Oke, mungkin Bunga aku bakal melupain semua, bukan melupain sih, bakal ngehilangin permasalahan yang udah kita hadapi berdua ini. Kedepannya aku bakal mau kita tuh kayak dulu lagi, kita bisa sama-sama kayak dulu lagi, kejar cita-cita kita bareng, kita sama-sama bimbingan bareng tanpa ada jahat-jahat kayak gini, tanpa kita sindir-sindiran, tanpa omong-omongan belakang. Kira-kira terakhirnya nanti Nabila dengan Bunga gimana? Pelukan sih Pak. Pelukan ya. Plong, salah tenang. Mungkin boleh ada kata lagi ya. Berarti gimana nih perasaan Nabila setelah mungkin menyampaikan gitu kan? Sepertinya udah Lega sih Pak. lega ya. Udah kayak beban yang tadi tuh udah hilang sih. Udah hilang ya, nggak terbebani lagi. Iya benar Pak. Kalau Nabila tadi sudah berlatih, udah nyampaikannya kepada Bunga gitu ya, gimana cara nyampaikannya yang baik ya, gimana tadi Nabila komunikasikannya juga gitu ya. Kira-kira kapan Nabila akan melakukan hal ini kepada Bunga secara langsung? Mungkin kayaknya Jumat sih Pak, karena Kamis kami ada ekskul. Berarti hari Jumat Nabila ingin coba menemui Bunga secara langsung di sekolah di gitu. sekolah ya. Kira-kira nanti Nabila saat ketemu Bunga gimana nih? Kan karena kami udah sini-sini saja Pak. Mungkin Nabila bakal kayaknya pas nyemin dulu kali ya Pak. Kalau Nabila rendah diri dulu kayak ngomong, aku mau ngomong sama kamu boleh nggak? Kayak gitu, kayak bicara. Mungkin Bunga bakal nerima Pak, karena sebelumnya kami tuh senyum-senyum aja Pak. Cuman nggak tahu kenapa sindir-sindiran aja gitu. Berarti Nabila tahu ya komunikasinya dengan baik, dengan lembut gitu ya, dengan ngajak, dengan friendly gitu ya, dengan sama Bunganya. Boleh Bunga ataupun Nabila nanti coba sama-sama perbaiki hubungannya gitu ya. Dan kapan Bapak bisa tanya lagi nih sama Nabila perkembangannya gimana nih dengan kondisi Bunga dan juga Nabila, kapan kira-kira Bapak boleh konseling ataupun konsultasi atau mungkin hanya tanya gitu di media digital ataupun langsung? Nabila kayaknya mau konseling lagi sih Pak. Konseling lagi ya, boleh. Senin kayaknya Pak. Senin ya. Senin luangnya. Boleh tuh Pak. Boleh, sangat-sangat boleh. Nah, sangat-sangat bersedia. Bapak selalu menerima Nabila di ruangan ini, walaupun tadinya sepertinya Nabila belum
belum tahu solusi, belum ada masalah, atau bahkan sudah selesai perkembangannya, boleh sampaikan aja. Ya. Oke, kalau seperti itu nanti kita bertemu lagi ya. Nabila. Terkait hal ini yang sudah terjadi setelah sesi konseling, Nabila sudah lega, sudah plong ya. Gimana pikiran Nabila sekarang terhadap masalah Nabila tadi setelah sesi konseling? Kayaknya lebih lega ya Pak, yang menurutku awalnya bertanya-tanya kenapa sih aku diperlakukan kayak gitu, apa sih cara yang tepat untuk aku ngomong sama dia gitu, untuk Nabila bicara sama dia, apa yang kata-kata yang bagus gitu Pak. Udah Nabila udah dapat Pak. Kalau perasaan Nabila? Lega Pak, lega Lega. sekali. Tadi penuh sesak, dadanya kayak ada yang ganjal gitu Pak. Tapi perasaan Nabila sudah lega, pikirannya tadi mungkin menumpuk, mungkin sampai pusing, sudah hilang gitu ya, sudah rileks, udah aman ya. Oke. Kira-kira perilaku atau tindakan apa yang akan Nabila lakukan setelah sesi konseling ini? Mungkin tindakan yang akan Nabila lakukan, Nabila bakal berani sih Pak untuk bicara dengan bunga dengan tata bahasa yang bagus dan baik dan benar, juga berani mengungkapkan apa yang Nabila rasakan, juga berani menyelesaikan permasalahan Nabila untuk ngomong langsung sama bunga dan Pak, tanpa diam-diam dan sendiri-sendiri kayak gitu Pak. Bapak boleh kasih suatu pesan nggak kepada Nabila? Boleh Pak. Boleh ya. Jadi Nabila nanti ke depannya gimana pun nanti pertemanannya, hubungannya bersama temannya ya, coba untuk selalu jaga komunikasinya yang baik gitu ya. Nah, dengan Nabila, dengan Bunga ataupun Bunga dengan Nabila itu coba saling memahami, kan udah temanan baik. Kalau ada masalah, ada konflik gitu ya, coba saling untuk memahami gitu. Kondisi Nabila seperti ini, kondisi Bunga seperti ini, kita saling melengkapi gitu, saling memaafkan. Komunikasi gitu ya Pak? Ya, komunikasinya ya. Kira-kira apa lagi Nabila butuhkan? Mungkin Nabila kayak mana ya Pak cara biar Bunga tuh nggak gengsi, makanya tuh kan Nabila nggak gengsi untuk ngomong gitu Pak sama dia. Oke, kalau Nabila supaya nggak gengsi nih gitu ya, Bapak punya pengalaman, boleh ya Bapak sharingnya cerita juga ya, kan udah lega ya. Bapak juga dulu merasa kurang percaya diri gitu, ingin mengungkapkan perasaan kita kepada orang lain gitu. Bapak pernah juga di posisinya Nabila, ketika kita sebenarnya marah gitu kan dengan orang, tapi karena kita dengan orang yang dia teman, yang anggap kita dia bercanda, kita segan, kita cuma diam, senyum gitu kan. Jadi kalau situasi seperti itu Bapak dulu ngelakuin, karena saat itu Bapak bilang ke teman-teman, Bapak berani aja bilangnya, apapun yang terjadi ya, apapun yang terjadi saya akan bilang ini. Ternyata ketika kita bilang, teman-teman tuh juga dia paham gitu. Kita tuh disugesti oleh diri, ditakut-takuti diri kita, nanti dibilang lebay, nanti dibilang nggak baik gitu kan, nah, dibilang-bilang seperti itu gitu kan. Tapi itu nggak perlu Nabila khawatirkan, Nabila coba aja sampaikan dulu. Oh oke Pak, Nabila berani ya Pak? Nabila berani. Nabila punya idola atau contoh atau orang favorit atau artis apa Pak? Punya Pak. Siapa? Cowok sih Pak. Oh, boleh, nggak apa-apa. Iqbal Ramadan. Iqbal Ramadan. Kenapa Nabila suka dengan atau mengidolakan? Karena Nabila kayak lihat Pak, waktu itu dia ada permasalahan kalau nggak salah dengan temannya. Sebenarnya nih Pak ngungkapin dan dia meng-cut off. Contohnya dia keluar dari boybandnya itu Pak. Itu ya. Boy Junior. Keluar dia karena dia nggak merasa nyaman. Jadi udah pengen kayak gitu juga Pak. Tindakannya berarti Nabila bisa mencontohnya kan, bisa melihat bisa Nabila sesuaikan dengan diri Nabila juga. Kalau Nabila nggak suka, ya Nabila sampaikan juga nggak suka. Toh hari ini mereka masih juga berhubungan baik gitu kan. Bahkan mereka sampai roni gitu ya, masih kumpul-kumpul bareng gitu. Artinya Nabila juga bisa melihat keadaan-keadaan seperti mereka gitu ya. Dan nanti kalau Nabila seandainya emosi, atau lagi kurang nyaman, mungkin Nabila boleh lebih rileks, tarik nafasnya, buang, tarik nafasnya mungkin sampai 4 kali, buang, sehingga Nabila tenang, berkepala dingin gitu ya, menyampaikan, menyelesaikan informasinya. Berarti kayak Nabila rileks
Relaksasi Ah, ya. ya. Benar. Sepertinya Nabila calon guru BK. Calon Berarti konselor. dia ini ya Kak, berarti kita harus rilekskan diri kita dulu. Nah, rilekskan Baru diri, kita berani tenang. ngungkapin kok. Tadi seperti tadi kan teknik yang kita gunakan. Ketika Nabila rileks, tenang, yang awalnya tadi kan wujud deh. Iya, gitu. betul. Terus siapapun kalau Nabila seperti itu, situasinya juga akan responnya juga akan kurang baik ya. Nabila juga kalau ngomong orang ngomong gitu pasti udah kasar Kasar juga kan. Tapi kalau kita baik-baik, orang juga akan baik-baik. Iya, benar. Oke, ada lagi yang hal yang Nabila sampaikan dalam konseling kita hari ini? Mungkin itu aja sih Pak. Mungkin nanti bakal ngasih tahu Bapak respon bunga kayak mana, dan kalau misalnya terjalan dengan baik yang sudah kita lakukan ini, Nabila akan bilang sama Bapak, dan juga kalau belum kita cari solusi lagi ya Pak. Boleh. Boleh Pak? Boleh, Bapak sangat-sangat bersedia. Oke. Dengan solusi. Oke, setelah ini Nabila ada kelas atau langsung mau pulang? Nanti ada kelas lagi sih Pak. Ada kelas lagi. Iya. Kalau memang sudah tidak ada lagi sesi konseling hari ini, kita cukupkan sampai di sini. Kita berjumpa di lain waktu ya. Semoga dilancarkan dan dimudahkan. Semangat ya Nabila. Oke, Pak. Terima kasih Pak. Makasih, Terima kasih Nabila. banyak Pak udah Iya. mendengarkan Nabila. Terima kasih.